pro bisa jadi Halo teman-teman, kembali lagi di sesi ITK Talks bersama Prodi Matematika. Nama saya Muhammad Giovanni, NIM 02181021 dari Matematika 2018. Saya Rentara Christian, biasa dipanggil Arnold, dari program studi Matematika angkatan 2019. Kalau milih matematika itu mungkin kalau dulu saya sama teman-teman itu juga mikirnya sama ya. Matematika itu tuh sulit. Kalau dari saya pribadi, matematika itu pilihan kedua saya. Pilihan pertama saya itu sistem informasi sebenarnya. Ya, tapi mungkin karena saya mikirnya daripada prodi lain itu membutuhkan skill yang lebih dan matematika itu ilmu yang pasti, jadi saya lebih milih matematika seperti itu. Waktu saya SMA dulu, saya sudah mulai tertarik dengan dunia perhitung-hitungan, apalagi khususnya matematika. Dan juga saya juga berpikir kalau misalnya saya dalami lagi ilmu saya di dunia perkuliahan pasti lebih asik. Respon orang lain ya untuk pertama kali mendengar program studi matematika di perkuliahan itu, apalagi di keluarga itu pasti mikir langsung mau jadi guru ya, atau mau jadi akademisi ya, seperti itu. Padahal nyatanya tidak. Banyak yang bisa jadi bisa jadi pekerjaan lain ya, salah satunya di industri jasa atau di industri perindustrian, peneliti, asisten peneliti, seperti itu. Banyak banget yang bisa diambil seperti itu. Responnya ya pasti kayak, wih, ngeri betul ini, ngitung-ngitungnya pasti. Bisa kali nanti bantu-bantu saya buat ngerjain PR atau tugas matematika saya, gitu. Jadi pernah bantuin ngerjain PR? Pernah. Gratis atau juga ya? Namanya teman pasti gratis, Pak. Oh. Kirain ada harga temannya? Tidak ada, Pak. Ekspektasi saya pas kuliah di matematika ini pasti bakalan pure hitung-hitungan atau enggak kayak hari-hari menghitung, terus angka-angka itu bakal jadi makanan pasti lah buat kita setiap hari. Kenyang? Iya, kenyang angka, Pak. Untuk saya, ekspektasi kuliah di matematika itu saya mikirnya awalnya pengembangan matematika dari SMA ya. Bahkan mikirnya mungkin masih belajar bangun datar, bangun ruang, seperti itu. Tapi nyatanya enggak sama sekali. Itu banyak banget yang mungkin di luar ekspektasi saya, ternyata matematika itu seperti itu gitu loh. Realitanya di matematika itu sendiri jarang banget kalau dari saya pribadi itu terkait angka ya, lebih banyak hurufnya ternyata. Lebih banyak belajar aljabar seperti itu. Jadi ya mungkin bagi teman-teman yang suka itu sangat menarik ya seperti itu. Jadi emang ya matematika konsepnya kan kurang lebih angka dan huruf seperti itu, kombinasi-kombinasi seperti itu. Ternyata setelah saya kuliah di matematika ini yang dipelajarin tidak hanya sekedar angka, bahkan menurut saya pribadi untuk angka-angka itu mulai jarang kelihatan gitu, lebih diganti ke huruf. Terus saya juga akhirnya sadar kalau misalnya matematika itu luas. Di sini kita mempelajari tentang aljabar juga, bahkan mempelajari tentang pemodelan gitu, cara kita menganalisis sebuah permasalahan kemudian dimodelkan agar bisa lebih cepat diselesaikan. Matkul yang saya nggak expect itu matematika komputasi, karena saya mikir matematika tuh nggak bisa gitu loh masuk di dunia pemrograman gitu atau coding-codingan, ternyata bisa gitu. Jadi lumayan nggak expect. Matkul yang saya nggak ekspektasi banget itu terkait aljabar linear sebenarnya. Aljabar linear itu benar-benar bagi saya itu abstrak sekali ya, benar-benar yang di situ huruf semua yang benar-benar gak ada angkanya, memang harus membuktikan dari teorema-teorema tersebut. Pengantar teori graf. Yang berbau komputasi ya, salah satunya sih metode peramalan yang paling saya suka di program studi matematika ini. Ramal kan ramal jodoh? Enggak dong, kalau untuk ngeramal itu lebih memprediksi masa depan, seperti ingin memprediksi apa yang ingin diprediksi ya, maksudnya sesuai kebutuhan, entah itu kebutuhan barang, misalkan proyek, atau inflasi, misalkan keuangan ke depannya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Bidang kalian apa yang saya pilih? Di bidang kalian di matematika ada dua ya, salah satunya itu aljabar, terkait aljabar analisis dan aljabar, terus yang kedua itu ada matematika terapan. Nah, yang saya pilih ini ada di matematika terapan. Nah, kalau di matematika terapan ini banyak banget ya terapannya. Salah satunya itu yang tadi metode peramalan, yaitu memprediksi. Jadi lebih mengolah data, jadi ada data yang disediakan terus kita olah sesuai dengan kebutuhan, biasanya kebutuhan entah
itu produsen atau produksi atau kebutuhan jasa atau kebutuhan keuangan seperti itu. Juga ada matematika terapan seperti bagaimana kita melihat kondisi COVID saat ini, karena kapan COVID itu bisa menurun, seperti itu salah satunya matematika terapan. Nah, kalau saya sendiri bidang keahlian saya jujur masuk ke matematika terapan, karena di matematika terapan itu kita mempelajari tentang keuangan dan juga statistik gitu, dan ada juga pemodelan yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kita memecahkan sebuah masalah melalui dalam bentuk kita memodelkan terlebih dahulu, dan juga ada matematika komputasi di sini. Kita di matematika terapan itu banyak yang dipelajari. Salah satunya tadi itu adalah matematika keuangan, ada juga statistika, pemodelan yang dimana kita memecahkan masalah dalam bentuk sebuah pemodelan agar bisa lebih gampang buat dikerjakan, dan juga yang terakhir ada matematika komputasi, pemrograman seperti itu. Kalau dari saya pribadi 1 sampai 10, 6 sebenarnya tidak terlalu susah untuk mendapatkan IPK yang tinggi-tinggi di matematika. Yang penting kita itu giat dan ada usaha buat belajar. Ini buat teman-teman yang masuk matematika. Kalau bagi saya pribadi, untuk teman-teman bisa mendapatkan IPK 3,5 ke atas itu dari 1 sampai 10 itu teman-teman bisa 8 deh. 8 dari 10 teman-teman itu bisa dapat IPK di atas 3,5. Menantang, asik, menyenangkan. Pasti, nyata, dan tak terbatas. Oke, buat teman-teman ya, mungkin sama seperti saya, awal masuk matematika itu sangat khawatir, sangat kesulitan ya. Tapi nyatanya ketika saya masuk, itu banyak banget yang bisa ngebantu kita ya. Salah satunya dari dosen-dosen yang luar biasa dalam mengajar ya, proses mengajar itu juga. Terus juga ada bantuan dari kakak tingkat. Jadi teman-teman itu jangan takut atau sungkan buat nanya sama kakak tingkat itu, karena saya salah satunya orang yang tertolong oleh kakak tingkat saya selama berkuliah di matematika, dan alhamdulillah juga teman-teman saya juga membantu. Jadi saya sampai sekarang masih bisa dan segera menyelesaikannya. Teman-teman yang masih takut bahkan ragu untuk masuk matematika, saran saya gas aja terus, karena memang awalnya mungkin kita terkesan bahwa akan lebih susah, tapi seiring berjalannya waktu, kita kan juga di sini mempunyai kakak-kakak tingkat yang bakalan ditanya apa aja sih yang mereka sudah pelajarin selama ini. Terus di samping itu dosen-dosennya juga dari matematika itu selalu bakalan sabar gitu buat ngajar kita sampai bisa. Dosen juga asik-asik kok, jadi gas aja. Buat teman-teman yang kepo terkait program studi matematika, teman-teman bisa langsung kepo aja di Instagramnya, yaitu ada di @itk_official. Dan juga buat teman-teman yang ingin melihat keseruan kegiatan kemahasiswaan dari Himpunan Mahasiswa Matematika ITK, langsung aja ke Instagramnya, itu himatika_ITK. Sampai jumpa di ITK Talk selanjutnya. Spekta untuk Sang Pencipta dan Bumi Etam.